Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hesti Ayunityas Pangastuti sebagai dosen program studi teknologi pangan, Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bagian pengajaran untuk mata kuliah teknologi lemak dan minyak dengan sistem yang telah disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah disetujui oleh koordinator program studi dan juga gugus kendali mutu program studi. Dalam mata kuliah teknologi lemak dan minyak dengan kode mata kuliah TP2532106, mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS untuk mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 5, yaitu mampu menguasai prinsip ilmu pangan, yaitu kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu pangan terapan. Mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah dengan 3 CPMK, yaitu pertama adalah CPMK 4145, menyelesaikan berbagai pengolahan produk hilir minyak dalam pangan. Kemudian yang kedua ada CPMK 1133, memahami sifat fisik dan kimia lemak minyak serta cara pengujiannya. Yang ketiga adalah CPMK 1165, menganalisis kerusakan minyak serta mengetahui pencegahan kerusakan minyak. Mata kuliah teknologi lemak dan minyak memiliki beberapa penilaian, yaitu meliputi penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif yang meliputinya adalah unjuk kerja atau presentasi, tes lisan, tugas individu, partisipasi, sedangkan untuk sumatif yaitu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah problem-based learning, dan mata kuliah ini membahas mengenai sifat fisiko-kimia lemak dan minyak dari sumber nabati dan hewani, reaksi-reaksi yang terikat dengan minyak dan lemak, proses ekstraksi minyak dari sumbernya, pemurnian minyak secara fisikawi dan kimiawi, dan penanganan limbahnya, serta pengolahan lanjut, proses pengolahan hilir minyak dan lemak. Pada video hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengajaran pada mata kuliah teknologi lemak dan minyak di pertemuan ke-12 dengan materi yaitu teknologi proses dan modifikasi lemak dan minyak. Pada mata kuliah tersebut, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengolahan lemak dan minyak, termasuk pada aplikasinya seperti untuk krim susu, mentega, margarin, mentega putih, es krim, mayones, vegetable cream, krim substitute, misalnya non-dairy creamer, monoasil gliserol dan diasil gliserol, serta produk coklat. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang untuk hari ini. Hari ini kita akan melakukan kuliah di teknologi lemak dan minyak. Untuk awalannya seperti biasa kita lakukan presensi dulu ya teman-teman melalui si akad di ITERA ya. Silahkan untuk bisa langsung QR code, scan barcode-nya. Oke, teman-teman sudah selesai presensi semua? Oke, udah pada makan siang hari ini? Sudah, ada yang belum? Oke. Ya, hari ini kita akan mulai di mata kuliah teknologi lemak dan minyak, khususnya di pertemuan ke-12, yaitu kita akan membahas mengenai teknologi proses dan modifikasi lemak dan minyak di bagian kedua ya. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas ya mengenai bagaimana proses pembuatan minyak RBDPO ya, misalnya minyak sawit atau minyak dari biji-bijian ya, minyak nabati, prosesnya detailnya seperti apa gitu. Masih ingat nggak teman-teman semua? Yakin? Oke, kita tes ya yang minggu lalu. Tahu nggak kira-kira? Misalnya kemarin itu kita belajar tentang proses refining ya, atau kan kemarin itu kalau kita belajar tentang minyak RBDPO kan R-nya apa? Refining. Kalau B? Bleaching. Oke. Kemudian D?
Deodorisasi. Oke. Kemudian PO adalah palm oil ya dalam hal ini. Kalau karena di Indonesia itu memang mayoritas adalah minyak sawit ya. Oke. Kalau proses refining itu ngapain sih yang terjadi, tahu nggak? Kenapa? Penjernihan. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang tahu? Udah lupa? Ya, dicek dulu ya sendiri ya. Jadi dipelajari proses refine, bleaching, dan deodorizing ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita belajar lebih ke jenis-jenis produk minyak yang lainnya ya. Tetap yang pertama kita akan sama CPMK-nya seperti yang kemarin, yaitu adalah CPMK 4145, yaitu mampu memahami dan menjelaskan teknologi proses dan modifikasi lemak dan minyak ya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini dalam pertemuan ini, kita akan pelajari banyak hal ya, khususnya adalah proses pengolahan krim susu, proses pengolahan mentega, proses pengolahan es krim, margarin, mayones, vegetable cream, termasuk di dalamnya ada non-dairy creamer, creamer kopi, saus kacang, sweet spreads, dan monogliserida dan monoasil gliserida dan diasil gliserol ya. Oke teman-teman, kita mulai dulu ya, karena kita membahas mengenai teknologi lemak dan minyak, pasti salah satu produk yang banyak memang mengandung lemak dan minyak yang cukup lumayan itu adalah susu ya. Oke, ada yang pernah beli macam-macam susu mungkin? Pernah beli susu segar nggak? Pernah. Apa bedanya susu segar sama susu UHT? Ada yang pernah mencoba mungkin membedakan susu segar belinya di mana? Di peternakan. Oke, waktu itu langsung diminum atau sempat nggak diminum kira-kira? Ada yang pernah sampai habis nggak? Nggak habis nggak maksudnya? Dibiarin lama gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Pernah, tapi bukan susu fresh itu. UHT yang pernah tapi lama. Susu UHT. Di gimana ceritain? Maksudnya susu UHT-nya itu kamu taruh di mana gitu? Waktu itu ceritanya. Waktu itu minum susu UHT terus ya habis, saya taruh kulkas, cuma lupaan beberapa minggu kemudian ya sudah basi di dalam kulkas. Oke, ada yang pernah naruh susu UHT di luar nggak, teman-teman? Di luar tuh maksudnya di ruangan, suhu ruangan, misalnya di ruangan, bukan di kulkas ya, di suhu ruangan, ada nggak? Kira-kira kalau dia 1 hari ditaruh di suhu ruangan tuh dia akan basi nggak? Kalau susu UHT? Basi kalau sudah dibuka, yakin? Nggak tahu ya, nggak pernah ya teman-teman ya. Jadi memang kalau susu, ketika kita ada pengolahan modern di susu, itu akan membuat dia masa simpannya lebih panjang teman-teman. Jadi kalau susu UHT itu even beberapa jam gitu ditaruh di suhu ruang itu sebenarnya tidak ada masalah, berbeda dengan ketika susu itu belum dia papakan ya, masih susu segar ya, belum dipasteurisasi misalnya ya gitu. Jadi nah ini karena berhubungan dengan molekul susu yang mungkin nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah teknologi susu ya gitu. Tapi di sini sedikit membahas ya, karena ini dalam lemak dan minyak, bahwa sebenarnya di dalam susu itu bukan hanya sekedar cairan warna putih ya, tetapi di dalamnya ada lemak dan juga protein. Dan intinya itu adalah lemak itu globula-globulanya itu pinggir-pinggirnya itu ada membrannya ya dia. Nah, ada membrannya, kemudian ada juga protein yang dia menempel pada membran-membrannya si lemak ya. Oke. Ada yang tahu? Oh, ini susu adalah emulsi oil in water atau minyak dalam air. Oke. Nih ya teman-teman, contohnya jadi fat, kemudian dia di sekelilingnya itu secara alami dia ada protein yang menempel. Itulah kenapa dia tuh stabil sebenarnya. Maksudnya nggak gampang misah gitu ya sebenarnya ya.
Nah, karena kita mempelajari tentang susu, maka kita juga harus mempelajari tentang produk-produk setelahnya ya. Misalnya di sini ada krim susu ya. Ada yang tahu gunanya krim susu buat apa? Ada yang buat apa? Buat apa? Boleh. Buat buat mentega, buat margarin. Oke, ada lagi yang lain? Nggak apa-apa, jawab salah juga nggak apa-apa. Ya, ayo. Kalau krim itu biasanya dipakainya di mana? Atau krim. Kue, oke, kue di apanya? Apanya kue? Toppingnya ya, ya oke, itu kayak cake ulang tahun gitu kali ya. Oke, selain itu di mana? Biasanya di boba. Minuman boba ya, benar. Oke ya. Jadi memang krim yang kita bahas di sini adalah krim susu yang seperti itu ya, teman-teman ya. Gitu, di mana perbedaan susu sama krim itulah sudah terletak dari kerapatan globula lemaknya ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia semakin rapat itu dia makin, kita nyebutnya itu semakin berat ya. Makanya ada istilah heavy cream gitu ya. Oke, next ya. Oke, produksi krim susu ya. Krim susu bisa diproduksi itu dengan dua cara ya. Cara yang pertama itu yang tradisional banget ya. Ini biasanya dilakukan di Eropa umumnya ya, karena kalau di Eropa kan dia melimpah ya susu itu ya. Jadi peternak-peternak kecil kadang-kadang memang masih menggunakan cara yang sangat tradisional ya. Jadi dia dibiarkan dalam wadah besar selama 12 sampai 24 jam di suhu dingin. Kemudian lemak susunya itu akan dia mengapung ke permukaan yang atas gitu ya. Tapi ini butuh waktu yang lama sehingga kurang efisien kalau misalnya mau dijual gitu ya. Nah, bagaimana dengan di pabrik begitu ya. Jadi kalau di pabrik itu kita sudah menggunakan namanya sentrifugasi ya. Oke. Kita mau nanya dulu nih ya, ada yang pernah memakai alat sentrifugasi nggak? Silakan angkat tangan. Ada yang pernah pakai alat sentrifugasi? Oke, saya mau nanya ya ke Irbad ya. Itu sentrifugasi yang pernah kamu lakukan? Kalau izin jawab ya Bu, kalau yang pernah saya lakukan tuh sentrifugasi itu dia suatu alat yang bekerja dengan kecepatan tinggi. Itu tujuannya untuk memisahkan antara berat berdasarkan berat molekulnya, berdasarkan berat jenisnya gitu ya. Nanti kan kalau berat jenis yang paling tinggi nanti dia mengendap di bawah, sedangkan yang lebih ringan itu berada di atas nih. Iya betul. Oke, terima kasih ya Irbad ya. Bener ya teman-teman ya. Tepuk tangan dulu buat Irbad yo. Oke ya. Iya bener ya kata Irbad ya. Jadi memang menggunakan kecepatan yang tinggi ya. Sama kayak mainan di Dufan itu apa? Yang dia muter itu. Pernah ke Dufan nggak? Kok sedih? Oh sedih ya. Berarti nggak ada yang sama sekali pernah ke Dufan? Atau mainan yang muter-muter itu loh, yang kita duduk, terus kita diputerin pakai di pasar malam. Di pasar malam. Iya. Bahaya loh pasar malam ya. Nah, ya itu ya. Jadi memang menggunakan gaya sentrifugal ya, gaya sentrifugal ya. Jadi nanti dia akan terpisah jadi dua bagian. Bagian yang atas namanya adalah supernatan ya. Di mana si krim itu dia memiliki densitas yang lebih besar apa lebih kecil kira-kira kalau dia terpisahnya di atas? Lebih kecil ya densitasnya dibandingkan dengan skim milk ya. Jadi kalau kita bayangin skim milk lemaknya itu pada naik ke atas semua. Jadi si skim milk itu sedikit sekali lemaknya gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin di market atau di supermarket lihat skim milk gitu, itu memang nggak ada lemaknya ya, minimal gitu ya lemaknya. Oke. Nah, tadi kita bahas mengenai krim ya, bahwa semakin dia globula lemaknya semakin rapat ya, maka dia makin besar ya kandungan lemaknya ya, sehingga dia makin makin lama misalnya yang paling ringan nih misalnya light cream ya, kandungan lemaknya hanya 18-30% ya, cocoknya untuk kopi apa saus yang mungkin dijadikan creamer gitu ya. Jadi kita nggak butuh
foaming di situ ya. Tapi kalau kita ingin foaming ya, kita membutuhkan whipping cream biasanya dengan kandungan lemak yang lumayan tinggi, 30 sampai 36. Jadi nanti kalau kita kocok akan bisa ada foaming di situ ya, teman-teman. Nah, yang lebih tinggi lagi juga ada heavy cream dan juga selanjutnya ada clotted cream yang mungkin kita tidak familiar ya, tapi kita akan coba lihat videonya ya tentang clotted cream seperti apa. Tunggu ya. Clotted cream starts with fresh milk that is pasteurized at 63 degrees Celsius for 30 minutes. It is then cooled down to force the milk to separate into fat and liquid. The next step is to pour it into the separator, which skims the cream from the milk. The separation is done twice to get the richest cream possible. When the machine is on, disc spin and push the skim milk through these holes, while the cream, which is heavier, flows to the bottom. The fresh cream is then poured into little pots. It will need to be left to set for 12 hours in the fridge. The thickest part of the cream rises to the surface, creating clots. After spending the night in the fridge, the pots are ready to pick up. Oke ya. Oke, itu tadi tentang penjelasan tentang clotted cream. Tunggu ya. Jadi kalau misalnya clotted cream itu memang umumnya disajikan di Inggris nih. Ada yang pernah keluar negeri nggak sih teman-teman? Atau ke Eropa gitu ada nggak? Sama sekali. Ke Malaysia pernah? Oh belum pernah juga. Oh ya mudah-mudahan nanti ya setelah ini ya. Oke. Jadi TKI apa gimana? Enggak ya. Mungkin siapa tahu nanti jalannya apa? Jadi ekspatriat. Oke ya. Jadi kalau di Eropa memang sering sekali kita menemukan olahan-olahan susu ya, misalnya krim untuk di sini, contohnya clotted cream ya. Oke, pertanyaan lagi nih ya. Kita tadi punya heavy cream dan whipped cream ya. Kenapa heavy cream itu kalau di apply atau kalau dia dikocok sudah ya, kemudian dia di-apply ke cake, dia akan lebih kaku. Kan bisa lihat dari listnya nih, apa yang perbedaannya apa? Kenapa terjadi lemak? Kenapa lemaknya? Heavy cream itu lemaknya lebih besar, lebih banyak ya. Jadi dia memang akan membentuk tekstur yang lebih kaku ya. Tuh, oke. Nah ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ditanya apa bedanya krim sama whipping cream ya, di sini kelihatan bahwa sebenarnya step pembuatan krim itu yang tadi kita beritahu itu sama ya. Hanya bedanya kalau whipping cream itu dia ada proses dikocok ya. Jadi dikocok. Mungkin kalau di industri rumah tangga atau misalnya di coffee shop itu kita pakai frother atau pakai mixer ya biasa ya, untuk dia akan jadi foaming ya, dikocok menjadi busa yang stabil ya. Oke, ini adalah jenis-jenis krim yang kita bisa buat ya. Ini adalah pembuatan whipped cream. Oke, teman-teman, selain whipped cream bentar, kalian udah pernah lihat whipped cream di pasaran nggak? Atau krim yang ada di pasaran nggak? Bukan susu loh ya. Bukan susu ya, pernah. Ingat mereknya nggak? Anchor. Dia yang ini, yang UHT, yang perlu dikocok mixer dulu. Oke. Ada yang tahu yang lain lagi? Jarang ya, karena kita pakai krim itu untuk sehari-hari. Jarang banget ya biasanya, paling untuk kue ya. Oke. Mungkin teman-teman familiar kalau di luar negeri itu sering pakainya adalah whipped cream yang aerosol. By the way, kalau di US itu semuanya itu instan guys. Jadi nggak cuman ini ya, maksudnya bumbu, segala macam bahkan sup itu mereka udah kaleng-kalengan gitu. Jadi kalau di US itu terkenalnya whipping cream itu dibentuknya udah dijadikan sebagai aerosol ya. Oke. Pertanyaannya ya, udah ngambil mata kuliah ZAP, zat aditif pangan? Oke, apa kira-kira BTP yang dipakai pada whipped cream? Ada yang tahu? Boleh cari dari mana aja, boleh silahkan kalau mau cari, boleh cari dari mana aja. Yuk,
Kalau whipped cream yang aerosol itu BTP-nya dari mana ya? Whipped cream. Bahan tambahan pangannya. Kenapa dia tiba-tiba bisa nge-foaming sendiri ya kan? Padahal nggak dikocok kan? Kenapa? Elsa. Ada gas dinitrogen monoksida N2O ya, gas nitrogen yang dimasukkan di situ ya. Oke ya, ya benar. Mungkin kalau teman-teman kemarin kan ada kasus apa whipping itu ya. Oke, ada yang tahu nggak itu apa? Atau mungkin inget nggak itu kasusnya apa? Whippingnya diapain? Isunya diapain? Disalahgunakan. Disalahgunakannya gimana? Konsumsinya caranya gimana? Disedot. Oke. Berarti itu isinya apa berarti? Gas nitrogen. Apa itu whipping creamnya yang dia makan? Disedot itu dimakan maksudnya? Gasnya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya ya. Itu mereka menyedotnya itu karena apa? Maksudnya apa sensasi yang mereka dapat atau efeknya apa? Kalau yang kalian dengar ya dari berita ya, coba yuk. Ngefly, oke. Ngefly. Apalagi? Menenangkan ya, menenangkan. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Kan katanya kalau orang pakai bahan terlarang tuh beda-beda efeknya ya. Mungkin pakai ekstraksi beda sama ekstasi, beda sama sabu ya kan, beda sama ganja ya. Kalau ganja itu dia katanya lebih ke arah menenangkan ya, gitu. Nah tapi kalau itu kan dia ngefly, menenangkan mungkin juga bisa ya, atau gembira, happy gitu ya. Makanya dia disebut sebagai laughing gas ya. Jadi gas tertawa gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau depresi jangan sampai seperti itu ya, bahaya ya teman-teman. Jangan menggunakan seperti itu ya. Nah, di dalam whipped cream ya, kita memang menggunakan aerosol dan memang menggunakan N2O untuk trigger gas agar dia terbentuk foaming ya. Jadi ini adalah prinsip kerjanya ya, di mana di N2O itu dia akan masuk di dalam tabungnya ya, dalam tekanan tinggi. Kemudian karena dia dipencet valve-nya ketika dia terbuka, tekanan yang tinggi itu akan ngedrop secara tiba-tiba, teman-teman nih. Kalau ini ya bisa dilihat ya. Oke. Nah, karena dia ngedrop tekanannya tiba-tiba, akhirnya si gas N2O itu dia akan terbentuk foaming kecil-kecil, partikelnya jadi kecil-kecil sehingga dia akan keluar dalam bentuk foaming gitu ya. Jadi memang dia punya efek untuk dia bisa meningkatkan bubble dari si krimnya gitu ya. Oke, sekarang teman-teman bisa gabung ke dalam kelompok masing-masing. Ini ada 2 kelompok ya. Oke, masih ingat kelompoknya? Masih ingat. Oke, teman-teman silakan bisa mencari anggota kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan mix. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua ya. Oke, silakan untuk switch masing-masing kelompok. Silakan sekarang ya. Oke, saya ulangi lagi ya untuk tugas kelompoknya ya. Untuk PBL yang pertama ya, seorang mahasiswa itu dia membeli cooking cream dengan kadar lemak 20%. Nah, dia mencoba membuat whipping cream ya, jadi untuk dikocok ya. Nah, tapi habis dikocok 20 menit, si krimnya itu dia tetap cair, bukannya dia jadi foaming ya, malah cair ya. Nah, silakan identifikasi kenapa itu terjadi, apa penyebabnya, dan apa solusinya yang harus dilakukan. Oke. 10 menit ya teman-teman ya. Si cooking cream ini dia persenan lemaknya itu lebih kecil.
dan dia memang desain. Oke, time's up ya, sudah 10 menit teman-teman ya. Sekarang kita mau dengarkan opini dari masing-masing kelompok ya. Jadi yang tadi ya pertanyaannya ya, seorang mahasiswa membeli cooking cream 20% lemak, dia mencoba membuat whipping cream, tetapi setelah dikocok 20 menit tetap nggak jadi, dia tetap cair ya. Mengapa? Apa penyebabnya dan apa solusinya? Ya, kita langsung ke kelompok pertama. Dipersilakan, ada yang mau menjawab, mungkin bisa berdiri aja ya. Perkenalkan nama, kemudian jawabannya apa, gitu kira-kira opininya. Silahkan. Oh ada, oke silahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Marta Elva Nursabila selaku perwakilan kelompok 1. Dari hasil diskusi kami bahwa ternyata cooking cream itu memang didesain untuk memasak, bukan untuk dikocok sesuai kayak whipping cream atau heavy cream. Penyebabnya ya karena si cooking cream ini memang tidak cocok jika dibuatnya itu secara dikocok. Jadi dia lebih cocok untuk dimasak aja dibandingkan dikocok. Jika memang tujuannya untuk whipping cream yang untuk cake atau dikocok, itu disarankan menggunakan whipping cream atau heavy cream yang memiliki lemak yang lebih tinggi dibandingkan si cooking cream ini. Oke ya. Kelompok 1 yang mau menambahkan mungkin temannya? Oke, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurkaida. Jadi sedikit menambahkan dari argumennya Kak Elsa tadi, bahwasanya memang cooking cream ini tidak bisa dijadikan whipping cream karena dari fatnya juga Bu, faktornya. Fatnya kan rendah ya Bu, di 20%, sedangkan tadi juga sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa whipping cream sendiri itu kan lemaknya di 18-30 ya Bu ya, jadi lebih rendah kan dibanding dengan si lemak whipping cream itu sendiri. Makanya ketika di mixer si lemaknya itu sendiri karena kurang bisa mengikat, makanya dia tidak bisa membentuk dari whipping cream itu sendiri. Oke. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1 ya. Oke, ke kelompok 2 ya. Dipersilakan yang mau memberikan opini. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Khawarizmi, perwakilan dari kelompok 2. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami kurang lebih sama dengan kelompok pertama. Kenapa mahasiswa di study case tersebut gagal membuat whipped creamnya? Karena kan mereka menggunakan whipped cream dengan cooking cream dengan persentase lemak hanya 20%. Nah, karena persentase lemak tersebut hanya 20%, jadi dia tidak memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga tidak bisa membentuk jaringan lemaknya. Nah, untuk solusinya itu bisa menggunakan heavy cream atau krim dengan konsentrasi lemak yang lebih tinggi lagi, gitu Bu. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin anggota kelompoknya? Cukup. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau lebih tinggi, kan kamu bilang ada lemaknya lebih tinggi ya. Berapa persen kira-kira? Sekitar dari 30% ke atas Bu. 32 hingga 40-50%. Oke, yang cocok untuk whipping cream gitu ya. Oke, baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 teman-teman. Oke, good job. Nih, pinter semua ya. Oke, silakan duduk lagi ya. Terima kasih, Bu. Ini berarti udah lulus ya. Dianggap lulus mata kuliahnya ya. Oke, baik. Terima kasih ya, apresiasi kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas opini-opininya yang bagus sekali ya. Bahwa memang kadar lemak atau ukuran globulin lemak itu juga sangat mempengaruhi bagaimana sistem pangan itu berperilaku ya, khususnya pada whipping cream ya. Jadi memang benar ya bahwa penambahan krim yang lemaknya lebih besar tuh sangat disukai ketika kita mau membuat krim kocok ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi ya. Kalian sudah bisa makan siang. Oke, kita akhiri dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke.